Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Huda dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.15 yang berbunyi, jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Baik, mari kita buktikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya kita akan membuat sebuah jajar genjang ABCD. Maka kedua pasang sisi yang diketahui AB kongruen dengan garis AD kongruen buktikan. Kita akan membuktikan bahwasanya garis AB ini sejajar dengan garis CD dan AD, garis AD sejajar dengan garis BC, sehingga apabila digambar akan bukti seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan membuktikan bahwasanya garis AB ini sejajar dengan garis CD, kemudian garis AD sejajar dengan garis BC. AD sejajar dengan garis BC. Baik, karena papan tulisnya tidak muat ya, akan saya tulis ulang kembali sedemikian rupa sehingga akan cukup. Nah, seperti gambar seperti ini ya, setelah saya rapikan agar muat ya. Selanjutnya mari kita akan, yang langkah pertama kita akan membuat diagonal BD. Pertama kita akan buat diagonal diagonal BD. Nah, setelah ini langkah kedua
kita mengetahui bahwasanya panjang AB sama dengan CB, BA dan sama dengan CB garis CB. Kemudian garis AD kongruen dengan garis BC. Akibat diketahui. Nah, setelah itu kita mengetahui bahwasanya garis BD merupakan garis refleksif, sehingga garis BD itu sama dengan kongruen dengan garis DB. Refleksif. Selanjutnya kita mengetahui bahwa kita perhatikan ya segitiga ABD dan segitiga BDC. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya pada langkah 2, 3, 4 ini menunjukkan bahwa kita akan menunjukkan bahwa segitiga ini itu kongruen dengan segitiga ini. Sehingga langkah kelima kita ketahui bahwasanya segitiga ABD dan segitiga CDB merupakan segitiga yang kongruen. Akibat dari langkah 2, 3, dan 4 dan postulat sisi sehingga menyebabkan kongruen. Nah, ketika sudah mengetahui bahwasanya sebuah segitiga ini kongruen, maka langkah selanjutnya ini oke. Selanjutnya langkah ke-6. Oke, selanjutnya langkah ke-6. Baik, selanjutnya langkah ke-6 yakni DB, sudut ABD kongruen dengan sudut CDB. Akibat dari langkah 5. Akibat dari kedua segitiga yang kongruen, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen. Kemudian
Kemudian sudut CBD, sudut ADB, kongruen ADB kongruen dengan sudut CBD. Juga akibat dari langkah 5, sehingga ketika sudut dalam berseberangan ini memiliki ukuran yang sama, maka dua garis ini bisa dikatakan sejajar. Oke, saya tulis terlebih dahulu ya. Langkah ke-8, garis AB sejajar dengan garis CD. AB sejajar dengan CD akibat dari langkah ke-6 dan akibat dari langkah ke-6 dan akibat teorema 8.5 yang berbunyi bahwasanya yang intinya itu jika terdapat dua garis yang dipotong secara transversal dan sudut dalam berseberangannya ini memiliki ukuran yang sama, besar dari sudut dalam berseberangannya ini sama, maka dua garis tersebut dikatakan sejajar. Baik, saya tulis ulang ini tadi agar cukup. Ini tadi tidak cukup, makanya saya tulis ulang. Jadi saya akan jelaskan ulang dari langkah ke-8. Nah, pada langkah ke-8 diketahui bahwa terbukti bahwasanya garis AB sejajar dengan garis CD akibat dari langkah 6. Akibat dari langkah 6 dan teorema 8.5 yang berbunyi jika dua garis sejajar dipotong garis transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, ya yang dimaksud ini, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, terbukti kalau garis AB ini sejajar dengan garis CD. Kemudian langkah ke-9 juga sama, hampir sama dengan langkah ke-8. AD sejajar dengan BC akibat dari langkah ke-7. Dari langkah ke-7 bahwasanya dan teorema 8.5 yang berbunyi tadi, jika dua garis sejajar dipotong garis transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Maka jadi teorema 8.15 ini sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.16. Ya, baik. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Mari
Mari kita buktikan. Yang pertama, ketahui dua buah sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen. Dua buah sisi sebuah segi empat sejajar. Kita akan membuat sebuah segi empat ABCD. Berarti diketahui garis AB sejajar dengan garis CD. Kemudian kongruen AB, garis AB kongruen dengan garis CD. Maka segi empat itu disebut jajar genjang. Jadi kita buktikan bahwa apa? AD itu sejajar dengan BC. Garis AD sejajar dengan garis BC. Nah, sekarang kita akan konstruksikan bentuk dari bangun tersebut. A, B, C, D memiliki ukuran yang sama, kongruen dan sejajar. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama tentunya kita ketahui bahwasanya AB sejajar garis AB sejajar dengan garis CD. Diketahui garis AB sejajar dengan garis CD. Kemudian garis AB kongruen dengan garis CD. Dan langkah ketiga, kita buat diagonal BD. Kita akan membuat diagonal BD. Nah, buat diagonal BD. Kemudian langkah keempat, kita mengetahui teorema 8.5 bahwasanya ketika dua garis yang dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut dalam berseberangan dan sepasang sudut dalam berseberangannya itu kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Dikarenakan kita sudah mengetahui bahwa ini sejajar, maka sudut-sudut dalam berseberangannya pun juga sejajar. Dapat kita tandai seperti ini. Nah, A, B, C, D.
Ya. Ya. Kemudian habis dia apa nih? Sisi, sudut sisi. Kemudian kita lihat pada sudut B, ABD, sudut ABD sama dengan sudut CDB. Akibat dari sudut dalam berseberangan itu memiliki ukuran yang sama sebab kedua garis ini itu sejajar. Akibat dari teorema 8.5 dan dalam berseberangan. Akibat dari langkah. Kemudian langkah kelima, garis BD sama panjangnya sama dengan garis DB dikarenakan garis refleksif. BD memiliki ukuran sama dengan DB, DB. Kita lihat, perhatikan segitiga ABD dan segitiga CDB. Kita sudah mengetahui bahwasanya pada langkah kedua, keempat, dan kelima mengakibatkan segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB dan postulat sisi sudut sisi. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABD CDB. Langkah 2, 4, dan 5. Dan postulat sisi sudut sisi sudut sisi. Langkah ke-7, akibat dari langkah 7 panjang itu panjang DAD sehingga AD kongruen dengan BC garis AD kongruen dengan garis BC. Ya, garis AD kongruen dengan garis BC. Nah, akibat dari langkah tengah. Kemudian langkah 8 mengakibatkan dikarenakan tadi kedua segitiga ini sudah kongruen, maka sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. Sudut ADB kongruen dengan sudut CBD akibat langkah 6. Langkah 9 terbukti bahwasanya AD sejajar dengan BC. Garis AD sejajar
dengan garis BC. Sebab langkah ke-8. Langkah ke-8 dan sebab teorema 8.5 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Garis itu sejajar. Jadi terbukti teman-teman bahwasanya kedua garis tersebut sejajar. Baik, selanjutnya saya akan membuktikan mengenai teorema 8.17 yang berbunyi jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Nah, diketahui bila kita konstruksikan membagi 2 satu. Berarti nanti kita akan membuat segi 4 ABCD dan terdapat diagonal BD dan AC yang berpotongan pada titik O. Nah, diketahui bahwasanya garis AO ini kongruen dengan garis CO, kemudian garis BO kongruen dengan garis OD. Kemudian buktikan. Apa yang kita buktikan? Yang kita buktikan adalah garis AB sejajar dengan garis DC. Kemudian garis AD sejajar dengan garis BC. Bukti. Kita akan konstruksikan dulu gambarnya, teman-teman. Nah, kita akan konstruksikan dari apa yang kita ketahui, teman-teman.
titik. Nah, apabila dikonstruksikan maka akan jadi seperti ini. Bisa dilihat teman-teman ya. Oke. Selanjutnya langkah pertama, kita mengetahui bahwasanya sudut DOC kongruen dengan sudut AOB sebab bertolak belakang. Sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama, sehingga dapat ditulis bahwasanya sudut AOB kongruen dengan sudut DOC. Bertolak belakang. Sudut DOA kongruen dengan sudut BOC. Sebab apa? Bertolak belakang. Oke, jadi teman-teman sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi bisa dikatakan bahwasanya sudut-sudut yang bertolak belakang itu kongruen. Kemudian kita langkah ketiga, yakni kita mengetahui bahwasanya panjang dari AO itu kongruen dengan OC. AO garis AO kongruen dengan garis OC. Kemudian diketahui, sebab diketahui teman-teman ya. Kemudian melompat garis DO kongruen dengan garis BO. Sebab apa? Sebab diketahui. Oke. Ini kurang garis. Diketahui. Nah, kemudian kita ya seperti ini. Kemudian kita perhatikan segitiga AOB dan DOC. Kita mengetahui bahwasanya sisinya sudah sama, sudutnya sama, sisinya juga sama, maka terpenuhilah sisi sudut sisi akibat dari langkah AOB. Langkah 1, 3 AO dan OC, dan 4 DO dan BO. Jadi sisi sudut sisi yang mengakibatkan segitiga AOB kongruen dengan segitiga DOC. Segitiga AOB kongruen dengan DOC akibat dari langkah 1, 3, dan 4.
dan postulat. Sisi, sudut, sisi. Kemudian langkah selanjutnya, akibat karena segitiga AOB dan DOC kongruen, maka garis AB kongruen dengan garis DB. Nah, garis AB kongruen dengan garis DC. Akibat kongru segitiga, akibat langkah 5. Kemudian kita perhatikan segitiga AOD dan BOC. Nah, segitiga AOD dan BOC juga kongruen. Mengapa? Sebab langkah dari sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Langkah dari 2 DOA kongruen dengan BOC, sudut BOC. Dan kemudian panjang dari sisi, panjang dari garis AO kongruen dengan OC, DO kongruen dengan BO. Segitiga DO. Akibat dari angka 2, 3, 4. Jadi akibat dari langkah 2, 3, 4 dan postulat sisi, sudut, sisi yang menyebabkan segitiga DOA kongruen dengan segitiga BOC. Kemudian langkah ke-8, akibat dari kedua segitiga ini kongruen, maka garis DA kongruen dengan garis BC. DA kongruen dengan garis BC. Kita dari langkah ke-7. Sehingga oke. Kemudian kita perhatikan sudut CDO dengan sudut OBA. Ya, dikarenakan segitiga DOC dan AOB ini kongruen, maka sudut CDO dan sudut OBA juga kongruen. Kemudian sudut ini ODA kongruen dengan sudut CBO, sebab kedua segitiga ini kongruen, segitiga ADO dan segitiga BOC. Sehingga
garis DC sejajar dengan garis AB. Sejajar dengan garis AB akibat dari langkah ke-9 dan teorema 8.5 yang berbunyi bahwasanya jika dua garis, sebentar saya tulis ya, teorema 8.5 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangannya memiliki sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis itu sejajar. Begitu pula garis DA dan BC. DA juga sejajar dengan garis BC akibat dari langkah ke-10 ya, dan teorema 8.5 yang berbunyi bahwasanya jika dua garis dipotong oleh suatu garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis itu sejajar. Maka segi 4 itu disebut, maka terbukti bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang menurut definisi dari jajar genjang yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, dan memiliki sepasang ya sesuai definisi dari jajar genjang, yakni segi 4 yang sisi-sisi yang berhadapan, yang kedua sisi-sisi berhadapannya ini sejajar. Nah, itu adalah definisi dari jajar genjang. Segi 4 yang kedua sisi berhadapannya sejajar. Nah, jadi teorema 8.17 terbukti. Oke, dapat dilihat ya, atau dapat di capture. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.18. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.19. Pada tadi saya, mohon maaf saya tipu, saya berbicara 8.18, namun saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.19 yang berbunyi, jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Ya, mari kita buktikan. Ya, kita mengetahui apa yang kita ketahui, ya kita akan membuat jajar genjang ABCD. Nah, kita mengetahui bahwasanya jajar genjang sesuai definisi
jajar genjang memiliki kedua sisi yang berhadapan sejajar. Jadi garis AB sejajar. Oke, ketahui jajar genjang ABCD dan sudut siku-siku pada sudut A. Oke. Kita mengetahui sendiri bahwa jajar genjang itu ya kita diketahui pada tulis ini secara diketahui jajar genjang A, B, C, D dan sudut siku dan sudut DAB merupakan sudut siku-siku. Buktikan yang pertama bahwasanya jajar genjang ABCD memiliki 4 sudut siku-siku. Bahwasanya sudut DAB kongruen dengan sudut BCD dan kongruen dengan sudut BDA. CDA kongruen dengan sudut CDA CBA. CBA dengan 90 derajat atau siku. Dan pembuktian kedua bahwasanya jajar genjang ABCD merupakan disebut persegi panjang. Oke. Kita akan mengkonstruksikan gambarnya. Ya, dikarenakan jajar genjang tentunya kedua sisi yang berhadapan ini sejajar, teman-teman. Dan pada yang diketahui juga jajar genjang ABCD dan sudut DAB merupakan siku-siku. Ya, jadi seperti ini konstruksinya. Oke, kita akan melakukan pembuktian pertama. Yang pertama kita akan menulis kembali bahwasanya yang kita ketahui sudut DAB merupakan sudut siku-siku.
sudut diketahui bahwa sudut DAB siku-siku yakni 90 yang berukuran 9 yang besarnya 90 derajat diketahui. Kemudian langkah kedua, sudut DAB kongruen dengan sudut BCD. Mengapa? Pada jajar genjang sudut besar sudut yang di hadapannya memiliki ukuran yang sama besar, yakni kongruen. Sudut yang berhadapan pada jajar genjang kongruen. Di sudut DAB kongruen dengan BCD. Sebab apa? Sebab tadi sudut yang berhadapan pada jajar genjang kongruen. Dan langkah ketiga CDA besar sudut CDA ditambah besar sudut BAD sama dengan 180 derajat. Mengapa hal ini? Dikarenakan jumlah sudut berpelurus dikarenakan dua sudut yang berdekatan pada jajar genjang saling berpelurus. Dua sudut yang langkah keempat kita langkah keempat sudut CDA kita substitusikan langkah pertama dan langkah pertama bahwasanya sudut langkah pertama ke dalam langkah ketiga yang mengakibatkan penjumlahan sudut yang sehingga M sudut CDA besar sudut CDA besarnya 90 derajat akibat dari substitusi langkah pertama dan langkah ketiga, kemudian penjumlahan sudut. Oke. Selanjutnya pada langkah kelima
besar sudut CDA sama dengan besar sudut CBA. Mengapa? Dikarenakan sebab dari dua sudut sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang memiliki besaran yang sama atau bisa dikatakan kongruen. Sehingga akibatnya sudut CDA kongruen dengan sudut CDAB kongruen dengan sudut ABC dan kongruen dengan sudut CDA yang memiliki ukuran 90 derajat atau bisa dikatakan sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi pembuktian pertama sudah terselesaikan. Selanjutnya bisa di capture dulu. Karena akan saya hapus dulu dari sebelah sini, saya akan membuktikan pada bukti yang kedua bahwasanya jajar genjang ABCD disebut persegi panjang. Jadi susah terbukti ya teman-teman ya. Lanjut, kita akan membuktikan bahwa jajar genjang ABCD disebut sebagai persegi panjang. Kita mengetahui bahwasanya garis DC sejajar dengan garis AB, kemudian garis AD sejajar dengan garis BC. Akibat dari definisi jajar genjang yang kedua sisi yang berhadapan sejajar. Kedua sisi yang berhadapan pada jajar genjang sejajar. Saya tulis di sini definisi jajar genjang. Bentar, saya isi dulu teman-teman spidolnya. Oke, sudah saya isi. Di langkah pertama ini tadi definisi jajar genjang, garis DC sejajar dengan garis AB, garis AD sejajar dengan garis BC. Kemudian langkah kedua, dari pembuktian pertama tadi kita mengetahui bahwasanya sudut CDA kongruen dengan sudut DAB kongruen dengan sudut BABC dan kongruen dengan sudut BCD yang memiliki ukuran besaran 90 derajat yang bisa dikatakan keempat sudutnya siku-siku.
siku-siku. Sehingga telang ketiga ABCD merupakan persegi panjang. CD disebut persegi panjang. Terbukti. Jadi inilah hasil dari teorema 8.19. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.20. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari teorema 8.20 yang berbunyi diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Mari kita buktikan. Jadi yang pertama kita diketahui bahwasanya terdapat belah ketupat ya. Saya akan membuat huruf KL KLMN itu belah ketupat diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Sekarang kita akan membuat sini dan KL garis KM tegak lurus dengan garis LN. Oke. Kita akan konstruksikan terlebih dahulu bentuk dari belah ketupatnya. Kita mengetahui definisi belah ketupat adalah jajar genjang yang sisi-sisinya kongruen. Ya. Jajar genjang yang sisi-sisinya kongruen. KLMN diagonal KM FN. Ya, di langkah pertama ya. Pertama, definisi dari belah ketupat tadi sudah saya sebutkan bahwasanya jajar genjang yang sisi-sisinya kongruen. Jadi sisi KL kongruen dengan LM, LM kongruen dengan MN, MN kongruen dengan NK. Kita akan tulis seperti ini. KL kongruen dengan N garis LM
garis LM kongruen dengan garis MN garis MN kongruen dengan garis NK akibat dari definisi belah ketupat. Kemudian langkah selanjutnya besaran garis KO itu sama dengan OM. Dikarenakan apa? Karena diagonal membagi dan sama panjang. Garis KO kemudian langkah ketiga OL kongruen dengan LO dikarenakan refleksif. Kemudian langkah keempat segitiga KOL kongruen dengan segitiga LOM, sebab postulat sisi. Nah, sisi akibat dari langkah 1 dan 1, 2 dan 3 dan postulat sisi segitiga kemudian dengan segitiga LOM akibat kemudian setelah itu kita mengetahui bahwasanya sudut selanjutnya besar sudut KOL sama dengan sudut besaran dari sudut MOL. Akibat dari langkah 4 dari segitiga KOL yang kongruen dengan segitiga LOM. Kemudian jumlah sudut KOL ditambah sudut MOL sama dengan 180. Dikarenakan apa? Dikarenakan berbal lurus. Sudut berbal lurus besarnya 190. Oke.
Selanjutnya KUL ditambah. Nah, kemudian kita akibat dari langkah kelima, dan kita akan substitusikan langkah keempat ke dalam langkah kelima, sehingga terbentuklah M Nah, sehingga M sudut KUL ditambah M sudut KLL sama dengan 180. 2 jika dijumlahkan jadi 2M 2M. 2 dikali 2 besaran sudut KUL sama dengan 180, sehingga besar sudut dari KUL yakni 90 derajat atau siku-siku. Sehingga menyebabkan KM tegak lurus dengan garis KM tegak lurus dengan garis LN. Jadi langkah 6 ini substitusi dari langkah keempat dan kelima, kemudian penjumlahan sudut. Sebentar, saya sederhanakan terlebih dahulu agar muat. Ya, kemudian mengakibatkan garis KM tegak lurus dengan garis LN yang merupakan definisi ketegak lurusan, yang berbunyi bahwa jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut bersisihan yang kongruen, maka garis itu tegak lurus. Di teorema 8.20 terbukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.21. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.21 yang berbunyi jika diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Ya, diketahui ADAO. Bentar, saya isi spidol dulu. Ya. Baik. Diketahui AO memiliki panjangnya kongruen dengan garis OC, garis BO kongruen dengan garis OD, dan garis AC tegak lurus dengan garis BD. Ketika diilustrasikan seperti ini, tegak lurus ya teman-teman ya, simbol dari tegak lurus. Kemudian buktikan ABCD, segi 4 ABCD ini merupakan belah ketupat. Ya. Langkah pertama ini ya, AO kongruen dengan OC, garis AO kongruen dengan garis OC. Ngapa? Diketahui. Kemudian garis BO kongruen dengan garis OD. Sebab apa? Diketahui juga. Kemudian kedua, sudut AOB
besar sudut AOB kongruen dengan sudut DOC, kongruen dengan sudut BOC, kongruen juga dengan sudut AOD. Akibat dari definisi ketegaklurusan, kita mengetahui bahwasanya diagonal AC dan garis AC dan BD tegak lurus, sehingga menyebabkan sudut AOB kongruen dengan sudut DOC, kongruen dengan sudut BOC, dan kongruen dengan sudut AOD. Langkah ketiga, kita perhatikan keempat segitiga ini. Ada segitiga AOB, BOC, segitiga BOC, segitiga COD, dan segitiga DOA. Keempat segitiga tersebut memiliki kongruen, saling kongruen. AOB kongruen dengan segitiga BOC kongruen dengan segitiga COD, segitiga COD kongruen juga dengan segitiga DOA. Sebab dari langkah pertama, langkah kedua, sebab dari langkah pertama dan langkah kedua yang mengakibatkan dari sisi sudut sisi. Jadi sisi sudut sisi. Langkah pertama dan langkah. Saya dulu. Dari langkah pertama dan langkah kedua dan postulat sisi sudut sisi. Kemudian langkah keempat, kemudian dari keempat tersebut AB kongruen dengan BC, kongruen dengan CD, kongruen dengan garis BC, kongruen dengan garis CD, dan kongruen dengan garis AD. Akibat dari langkah ketiga, garis AB kongruen dengan garis BC, kongruen dengan garis CD, kongruen dengan garis AD. Nah, ini kan tadi kan teorem halaman 21 kan berbunyi, jika diagonal sebuah segi empat saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi empat itu disebut belah ketupat. Nah, akibat dari langkah keempat yang menunjukkan bahwasanya sisi-sisi ini tuh sama panjang, ya. Kemudian kita akan menunjukkan bahwasanya AB ini sejajar dengan garis DC, garis AB sejajar dengan garis DC, kemudian garis CB sejajar dengan garis AD. 5, garis AB sejajar dengan garis DC. Akibat dari langkah bentar teman-teman, maaf teman-teman, saya ralat ya, saya ulangi kembali pada langkah kelima. Kemudian dikarenakan segi tiga
keempat segitiga ini kongruen, maka sudut CDU kongruen dengan sudut CDU kongruen dengan sudut OBA. Akibat dari langkah keempat. Akibat dari langkah 3. Akibat dari langkah 3 yang menunjukkan bahwasanya segitiga AOB kongruen dengan segitiga BOC, kongruen dengan segitiga COD, dan kongruen dengan segitiga DA. Kemudian kita akan menunjukkan bahwasanya AB sejajar dengan garis DC, garis AB sejajar dengan garis AB garis CD. Akibat dari langkah kelima dan teorema 8.5. Yang berbunyi, jika terdapat dua garis yang dipotong oleh garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan memiliki ukuran dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis itu sejajar. Bunyi dari teorema 8.5. Maka kita juga dapat mengatakan bahwasanya langkah ketujuh, garis AD sejajar dengan garis BC. Sebab dari langkah kelima tadi dan teorema 8.5 tadi. Dan teorema 8.5 tadi yang berbunyi bahwasanya jika terdapat dua garis yang dipotong oleh suatu garis transversal dan sepasang sudut yang berpasangan dan sepasang sudut dalam berseberangan memiliki ukuran yang kongruen, sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis tersebut sejajar. Akibat dari langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-4, langkah ke-6, dan langkah ke-7, maka segi 4 ABCD disebut dengan belah ketupat. Saya sederhanakan terlebih dahulu agar enak dibaca. Ya, seperti ini. Jadi tadi teorema 85 berbunyi bahwa jika dua garis dipotong oleh garis transversal dan sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis-garis itu sejajar. Kemudian langkah ke-8, ABCD merupakan belah ketupat akibat dari langkah ke-6, akibat dari langkah ke-4, kemudian langkah ke-6 dan langkah ke-7. Langkah ke-4, langkah ke-6 dan 7 dan akibat dari definisi belah ketupat, yakni definisi belah ketupat ialah jajar genjang yang semua sisi-sisinya kongruen. Baik, teorema 8.21 sudah terbukti. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.